pilihan topik konten YouTube yang bisa target penonton luar negeri. Kalau gue harus mulai ulang di 2025, gue akan bongkar topik dan cara ngembanginnya gratis buat lo. Nggak perlu ikut kursus berbayar. Sebelum kita masuk ke sana, gue mau jelasin dulu cara mikirnya. Karena daftar topik yang gue buat ini nggak muncul dari langit gitu aja. Ada cara berpikirnya. Jadi, kalau lo nggak nemu topik yang lo pikirin di video ini, lo punya formula buat bikin keputusan sendiri. Gue mau lo punya cara mikirnya biar lo bisa sukses karena yang lo andelin adalah diri lo sendiri. Langsung aja. Filter pertama adalah ngecek pasar. Pasar di sini artinya jumlah penonton. Percuma lo bikin konten yang menurut lo bagus, tapi nggak ada yang nonton. Ingat, tujuan lo itu monetisasi. Kalau di Shorts, lo harus dapat 10 juta views dalam 90 hari alias 3 bulan. Cara hitung sederhananya gini. Kalau lo posting setiap hari selama 90 hari, berarti lo akan punya 90 konten. Dan kalau lo mau mencapai 10 juta views, berarti rata-rata views video lo harus 100 ribu. Nah sekarang lo kebayangkan susahnya. Jadi ketika lo lihat sebuah topik, lo bisa coba cari aja di YouTube. Ada nggak yang bahas topik itu terus tembus minimal 100 ribu views? Kalau ada, banyak nggak yang tembus? Kalau cuman ada 5 yang berhasil tembus, lo pikir ulang. Semakin tinggi potensi views-nya, berarti makin bagus. Misal lo lihat konten topik itu ditonton 10 juta orang. Berarti lo ada kesempatan yang sama buat masuk ke sana. Dan artinya, semakin sedikit jumlah konten yang lo harus bikin, dan semakin cepat buat lo untuk sampai di monetisasi. Ini gua nggak usah ngomong terlalu banyak. Kalau lo nggak ngerekam video sendiri, lo perlu pikirin ada berapa banyak cuplikan yang ngebahas topik lo. Semakin banyak sumber cuplikannya, semakin cepat proses lo membuat kontennya. Kalau misal sumber videonya sedikit, lo pikir ulang aja. Universal artinya topiknya punya banyak subtopik, alias turunan dari topiknya. Misal kita ngomongin alam, turunan subtopiknya bisa binatang. Binatang bisa turun jadi hewan laut dan hewan darat. Hewan darat bisa turun jadi hutan rimba dan padang rumput. Hutan rimba bisa turun jadi buas dan jinak. Kebayangkan? Lo bisa beda sendiri, gue yakin lo punya kapasitas otak untuk ngelakuin itu sendiri. Semakin universal topiknya, akan makin banyak sumber video tersedia dan makin bagus potensi pasarnya. Karena lo akan bisa kasih konten yang dinikmati berbagai macam penonton. Evergreen artinya konten yang nggak habis dimakan waktu. Cara mikir sederhananya gini, kalau konten lo berbasis tren kayak kisah selebriti, maka 1 bulan dari konten lo dirilis, mungkin udah nggak ada lagi yang nonton. Simpelnya kayak kasus Agus deh. Terserah Agus yang mana. Kalau kita lihat bulan ini atau bulan depan, pasti udah sedikit yang nonton. Lo mau punya konten yang minimal banget bisa terus kasih lo views selama 90 hari. Tanya sama diri lo sendiri, ini konten masih ada yang mau nonton nggak ya di hari ke-69? Kalau nggak ada, lo pikirin lagi aja. Nah, sekarang lo udah punya nih cara mikirnya. Jadi coba lo terapin dulu 4 filter tadi sebelum lo memutuskan untuk eksekusi. Sekarang, gue akan bagiin trik terbaik yang berdasarkan riset gue, layak dikerjain. Di sini gue nggak bahas cara editnya karena udah dibahas di video sebelumnya. Tonton dulu aja. Salah satu topik yang menurut gue potensial adalah konten yang payung utamanya tentang negara. Contohnya, channel yang khusus bahas tentang kultur Jepang. Lo bisa turunin jadi sejarah, makanan, perilaku, dan lain-lain. Konten ini evergreen untuk orang yang lagi cari referensi liburan, sumber videonya ada banyak, dan potensi pasarnya gede banget. Jadi, channel lo bisa bener-bener fokus ngebahas negara itu, termasuk negara kita, yang kaya banget sama kulturnya. Tentunya, lo ceritain pakai bahasa Inggris ya, biar targetnya bisa dinikmatin luar negeri. Gua kasih ide gratis deh. Cara pemakaman Toraja tuh unik banget, dan gue yakin banyak di dunia ini yang nggak tahu kalau itu ada. Olahraga itu bisnis hiburan yang nggak habis dimakan zaman. Ditinju misalnya. Orang masih bahas Muhammad Ali sampai hari ini. Sumber videonya ada banyak, dan pasarnya luas dan loyal banget. Contoh simple deh, kayak Indonesia yang gila bola. Lo bisa datang ke website ini dan lihat semua tayangan bola, bahkan sampai di level gol pemainnya. Cara downloadnya agak ribet, tapi bisa dilakuin. Ini gue cepetin biar nggak kelamaan. Lo tonton pelan-pelan aja dan ikutin caranya. Gue punya ketertarikan yang cukup dalam soal topik ini.
Selain belajar untuk diri sendiri, gue rasa nggak ada salahnya kita menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di ajaran agama. Itu kenapa di setiap akhir video yang gue anggap penting, penutup gue selalu ngomongin hal yang sama. Ini juga topik yang lo bisa kupas dari berbagai sudut pandang. Misalnya perspektif agama tentang negara, mengurus anak, makanan, dan lain-lain. Tentu lo harus lebih hati-hati sama yang lo mau sampaikan, karena ini konsekuensinya nggak main-main. Tapi kalau lo bisa bungkus dengan rapi sesuai prinsip yang gue ajarin di video sebelumnya, gue yakin lo bisa monetisasi dalam waktu singkat. Makanan juga jadi topik yang nggak habis dibahas. Lo bisa bahas dari cara masaknya, atau bahkan asal-muasal makanan itu sendiri. Kayak contohnya, surströmming alias ikan busuk dari Swedia. Lo bisa bahas tuh, baunya kayak apa, rasanya gimana, dan kenapa orang bisa makan itu. Atau sesimpel, lo juga bisa bahas makanan di Indonesia kayak saren misalnya, yang terbuat dari darah. Orang luar negeri banyak yang nggak tahu atau mungkin kaget kalau dengar. Intinya, lo harus cari sesuatu yang unik banget dan bikin orang mau nonton video lo. Komedi juga salah satu hiburan yang nggak habis dimakan zaman. Sedunia ini orang butuh ketawa, soalnya hidup ini udah stres banget. Lo bisa pakai latar belakang video yang random dan ucapin komedinya lewat audio. Sumber komedi juga ada banyak di internet dan lo bisa pakai itu semua. Bahkan lo juga bisa pakai cerita pribadi lo kalau lo jago nulis cerita lucu. Sama juga kayak horor. Ini cerita yang lo bisa bedah dari sisi kejadian atau bahkan hantunya. Lo tahu sendiri, di Indonesia tiap kota punya hantu spesialnya sendiri-sendiri. Ini miskonsepsi yang banyak dijual sama guru kursus YouTube seolah ada settingan khususnya supaya dilempar ke audiens luar. Padahal, intinya cuma bahasanya aja. Ketika lo gunakan bahasa dunia di setiap aspek konten lo, kontennya akan dilempar ke dunia juga. Belahan dunia mana yang kena, tergantung konten lo itu relate kemana. Jadi pastiin semua aspek lo bikin dalam bahasa Inggris ya, untuk targetin luar negeri. Gue selalu bilang gini, apa yang lo lihat aman hari ini, belum tentu aman besok. Gue gak ngajarin lo untuk monet sehari doang, tapi jangka panjang. Supaya lo bisa hidup dari internet. Pilih, edit, dan upload konten seperti yang gue share di video 1 dan 2. Itu udah standar paling rendahnya. Nggak ada standar harus jam berapa. Guru abal-abal akan bilang di Amerika itu beda sekian jam sama Indonesia, jadi lo harus upload jam sekian. Itu mitos, terutama untuk shorts. Bahkan di menu laporan juga udah dijelasin YouTube, kalau jam upload nggak menjamin performa jangka panjang. Jam ini ngaruh kalau lo mau bikin live stream atau premiere. Lagian, video lo nggak akan meninggoy hanya karena lo upload jam tertentu, karena semua balik lagi ke konten yang lo bikin. Jawabannya simple, ini opsional. Kenapa? Karena waktu lo nonton shorts, lo nggak akan lihat thumbnailnya sama sekali. Ini cuma ngaruh ketika orang berkunjung ke channel lo sebelum dia memutuskan untuk subscribe. Beda sama video panjang yang mesti andelin thumbnail untuk narik orang buat nonton. Ini pakai logika sederhana aja ya. Lo mau subscribe channel Oplos atau enggak? Gue pribadi nggak mau. Gue subscribe yang sesuai sama topik yang gue pengen tonton. Ngapain gue sebagai penonton tiba-tiba disuguhin video make up viral misalnya? Balik lagi, pilih topik universal sehingga lo bisa kembangin dengan luas tanpa bergeser terlalu jauh. Mungkin untuk klarifikasi pertama, gue nggak pernah bagiin WhatsApp atau sosial media lain di channel gue ya. Jadi jangan sampai ketipu orang yang ngaku-ngaku. Kedua, di YouTube Monet kan ada fitur membership, tapi gue bingung manfaat apa yang bisa gue kasih ke member nanti. Lagian, gue udah bilang dari awal kalau gue nggak jualan kelas. Kalau misalnya member bisa lihat video 2 minggu lebih awal gimana? Jadi non-member baru bisa lihat 2 minggu setelahnya. Komen di bawah ya, ide-ide lain yang menurut kalian tetap adil untuk orang yang nggak member. Seperti yang gue share di tab komunitas, channel hidup dari internet ini berhasil menuhin semua syarat Monet dalam waktu 12 hari aja dengan nerapin semua yang udah di-share di video pertama dan kedua. Gue lagi bikin video refleksi kenapa itu semua bisa terjadi, sekalian perkenalan juga tentang siapa orang di balik channel ini. Yang jelas, bukan mas-mas peniru di video ketiga gue ya. Penutupnya nggak usah terlalu panjang. Kalau kalian nemu konten yang bahasanya mirip sama ini,
gue pastiin itu bukan channel gue. Gue cuman punya channel ini yang ngebahas soal YouTube. Silakan tanya di kolom komentar, gue akan jawab satu persatu. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai ketemu di video selanjutnya.